Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardah Agustiani dengan nomor pokok mahasiswa 212153054, mahasiswa FKIP Pendidikan Fisika 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan. Menurut Anda, apa fungsi dari mata kuliah landasan pendidikan? Sebagai seorang calon pengajar, adanya mata kuliah landasan pendidikan itu sangat berfungsi sekali. Karena dengan adanya mata kuliah landasan pendidikan dapat memberikan kita dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek studi pendidikan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam praktek studi pendidikan. Jelaskan apa hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Manusia dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Karl Jaspers menyatakan bahwa to be a man is to become a man. Sedangkan untuk menjadi manusia, manusia perlu dididik dan mendidik diri. Implikasinya maka pendidikan harus berfungsi untuk memanusiakan manusia, atau yang kita kenal dengan humanisasi, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya dilaksanakan sepanjang hayat. Selain itu, materi dan cara-cara pelaksanaan pendidikan perlu dipilih atas dasar asumsi tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan daripadanya. Hal apa saja yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk dapat memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didik? Seperti yang kita ketahui, toleransi merupakan hal yang sering digaungkan dan diimpikan oleh banyak orang dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, bahkan seluruh masyarakat. Namun, toleransi hanya akan menjadi mimpi belaka jika kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Karena itu, sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus mampu menanamkan dan menumbuhkan sikap toleransi kepada peserta didik dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai toleransi dengan cara mengajarkan, membiasakan, dan mencontohkan hal-hal yang mendasar. Salah satunya, yang pertama, dengan kegiatan rutin. Melalui kegiatan ini, siswa dibiasakan untuk belajar bersikap toleransi terhadap warga sekolah. Lama-kelamaan, sikap toleransi melalui kegiatan rutin akan membentuk kestabilan dalam diri siswa dan akhirnya akan tertanam dalam dirinya. Contohnya seperti berdoa sebelum belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing atau dengan melakukan piket bersama sebelum pulang sekolah. Yang kedua, yaitu membimbing siswa untuk melihat persamaan. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus mampu menyampaikan bahwa setiap anak mereka itu istimewa karena mereka memiliki potensi masing-masing. Mereka istimewa dengan kebudayaan yang mereka punya. Dalam pembelajaran, peserta didik diajak untuk mencari persamaan. Apabila ada pendapat yang berbeda, maka seorang tenaga pendidik harus mampu mengajak peserta didiknya untuk berpikir dari sudut pandang yang sama. Toleransi menghargai perbedaan seperti ini memang mudah diucapkan, akan tetapi tidak mudah untuk dijalankan. Bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologisnya? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Yang pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Karena sebaik-baik pelajaran adalah dengan menjadi teladan. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus menjadi sosok yang ditiru oleh peserta didiknya. Karena guru merupakan contoh yang dilihat peserta didik setiap hari. Yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Seorang tenaga pendidik harus terlebih dahulu mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara mengajarnya yang membuat peserta didik tidak betah dan akhirnya tidak fokus dalam belajar. Yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Sebagai seorang tenaga pendidik,
kita harus memahami terlebih dahulu lingkungan sekitar peserta didik, karena karakter seorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat, lakukan pendekatan psikologis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bertanya tentang hal-hal yang penting dan dekat dengan anak, atau melalui berdiskusi tentang hal-hal yang menarik bagi mereka. Dan yang kelima, jadilah sahabat mereka. Kedekatan emosional dapat membantu tenaga pendidik untuk memahami karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif dari guru itu sendiri untuk lebih dekat dan menjadi sahabat peserta didiknya. Jelaskan implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penjabaran dari landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, integral. Secara integral memiliki makna arah dan makna tujuan pendidikan Indonesia yang isinya mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Atau dengan kata lain, mengakui manusia dengan seutuhnya. Yang kedua, etis, yaitu menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Dan yang terakhir yaitu religius, atau mengakui Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.